Setiap pujian yang dibawakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu Bapa, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kami Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kesegaran. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang saat ini yang ada di gereja, yang ada dalam ibadah onsite, yang ada dalam ibadah online. Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyertai setiap kami Bapa. Sehingga kami berdoa Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu Bapa. Sehingga kami dipulihkan, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami memperoleh kesegaran, kelegaan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur kami, ini doa kami Bapa. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberikan satu pemahaman yang baru bagi kami Bapa. Sehingga Tuhan Yesus kami percaya Bapa, semakin hari kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bukan kami diubahkan oleh diri kami, tapi justru Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa hari ini di akhir bulan November ya. Masih semangat semuanya di akhir bulan? Masih? Kita punya Tuhan yang dahsyat, saya percaya Bapak Ibu makin semangat walaupun di akhir bulan. Dan Bapak Ibu melihat bahwa hari ini dahsyat ya. Anak-anak muda saya melihat mereka punya satu antusias yang luar biasa. Ketika mereka juga mau tampil, mereka diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, judul firman Tuhan hari ini adalah punya loyalitas itu mahal. Punya loyalitas atau kesetiaan itu mahal. Kita buka dalam Wahyu pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh melihat juga di screen yang ada di depan kita. Wahyu pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, baik juga di handphonenya atau juga kalau handphonenya disimpan dan melihat di screen di depan juga bisa Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan dengan judul kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya sepanjang tahun lalu sampai juga dengan tahun ini, saya jujur Bapak Ibu saya jarang, bahkan saya belum pernah berkhotbah dari
surat Wahyu. Jujur ini kita Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu yang ada di ibadah onsite atau juga yang ada di YouTube ya. Saya jarang berkhotbah dari kitab Wahyu. Bukan menghindar Bapak Ibu Saudaraku, bukan. Tetapi memang kerumitannya itu sangat ekstra belajar Bapak Ibu Saudaraku. Ekstra kita harus menggali. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu sangat unik. Karena Wahyu itu artinya dalam bahasa Ibraninya apokalipsis. Sesuatu yang terjadi di masa depan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita kembali kepada nats yang kita baca hari ini, Wahyu pada pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Kita melihat ada dikatakan kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudaraku, surat Wahyu itu dituliskan oleh Rasul Yohanes. Surat Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Ketika terjadi aniaya kepada orang percaya pada zaman itu oleh seorang kaisar yang sangat terkenal juga, namanya Kaisar Domitian. Nah, kaisar ini sangat terkenal. Kenapa? Dia melakukan aniaya kepada orang percaya bukan hanya di kota Roma, tapi di seluruh daerah jajahan Kekaisaran Romawi. Orang-orang Kristen yang tetap memegang iman percaya mereka dibawa ke Romawi. Mereka dibawa ke kota Roma untuk dihukum, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ada juga satu kaisar yang lumayan terkenal juga, yaitu dia melakukan penganiayaan kepada orang percaya, yaitu Kaisar Nero. Tapi Kaisar Nero ini masih agak cuman di kota Roma, Bapak Ibu Saudaraku. Itu sekitar tahun 60-an. Kalau Kaisar Domitian itu tahun 90-an Masehi. Dia melakukan aniaya kepada banyak orang percaya di seluruh jajahan Kekaisaran Romawi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Yohanes pun melakukan aniaya. Pertama, Yohanes digoreng Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes digoreng di minyak yang menyala. Tetapi puji Tuhan dia nggak mati. Dia nggak meninggal. Dan kemudian karena dia nggak meninggal, kemudian Yohanes dibuang ke satu pulau. Itu pulaunya pulau bekas tambang. Namanya Pulau Patmos. Dan di pulau inilah Yohanes mendapatkan penglihatan. Dikatakan kepada kepada ketujuh jemaat. Ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Pergamus, apalagi ada jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan juga jemaat Laodikia. Dan hari ini kita belajar khusus mengenai firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau refresh kembali, Paulus ketika melayani di Efesus, ketika Paulus melayani di kota Efesus, antara tahun 54 sampai 57 Masehi, 3 tahun, kurang lebih 3 tahun lamanya, Paulus melayani di Efesus dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Efesus adalah ibu kota dari sebuah provinsi namanya Asia Kecil, Bapak Ibu Saudaraku. Provinsi Asia Kecil ini punya ibu kota namanya Efesus. Jadi Efesus adalah kota yang maju. Kota yang maju secara politik, kota yang maju juga secara perdagangan. Jadi kota yang maju ini dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Injil di sana, yaitu tahun 54 sampai 57 Masehi. Ketika Paulus selesai melayani di Efesus, dia berpamitan kepada pengurus atau diaken di Efesus. Ini yang menarik. Ketika Paulus selesai melayani di Efesus, Bapak Ibu, 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Paulus katakan, dia nggak sanggup bertemu langsung dengan jemaat. Kenapa? Dia sedih, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika langsung ketemu dengan jemaat, melakukan perpisahan, dia mengalami kesedihan. Mereka ketemu di kota yang lain atau kota yang terdekat dari Efesus, namanya Miletus. Dan Paulus bertemu dengan para diaken atau juga para pengurus gereja. Di situ Paulus pamit kepada mereka. Dan kita lihat karya Paulus luar biasa. Efesus, banyak orang di kota Efesus dimenangkan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak penduduk Efesus berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan.
Dan apa yang terjadi dengan Paulus? Makanya dari tadi saya kasih tahu Bapak Ibu, kitab Wahyu berat. Yang mengkhotbahkan berat, yang mendengarkan juga nggak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Makanya harus benar-benar fokus kalau kita membahas mengenai kitab Wahyu. Kemudian Paulus, dia kembali ke Yerusalem, Paulus ditangkap dan dibawa ke kota Roma. Dan di kota Roma tahun 61, antara 61 sampai 63 Masehi, Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Menuliskan surat, makanya Paulus menuliskannya dari penjara. Penjaranya di mana Bapak Ibu Saudaraku? Penjaranya di Roma. Tapi Paulus hebat. Paulus walaupun di penjara, tapi dia mohon izin kepada panglima yang mengurusnya. Boleh nggak dia ngontrak rumah? Jadi ternyata dulu sudah ada kontrakan Bapak Ibu Saudara ya. Saya ketika baca ini, wah luar biasa nih. Berarti Jakarta kontrakan di sini, ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Berapa ribu tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah ada kontrakan. Paulus ngontrak 2 tahun di rumah tahanannya. Jadi dia nggak di penjara, tapi dia ngontrak Bapak Ibu Saudara. Nah dalam situasi dia ngontrak atau tahanan rumah inilah, dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus dan juga kepada jemaat yang lain. Makanya kepada jemaat yang di Efesus, dia meneguhkan mereka supaya mereka tetap bersatu. Dia meneguhkan mereka supaya mereka tetap kuat. Apa yang terjadi? Ya, kemudian tahun 65 atau 66 atau juga kemungkinan tahun 67, Paulus meninggal sebagai martir. Minta maaf dipenggal kepalanya Bapak Ibu Saudara. Meninggal sebagai martir dan tahun 95 Masehi Bapak Ibu Saudaraku, penglihatan terjadi di Pulau Patmos, yaitu seorang Rasul Yohanes melihat, diberikan penglihatan oleh Tuhan Yesus, diberikan penglihatan oleh Allah mengenai jemaat yang ada di Efesus. Berarti waktu tahun 54 sampai tahun 95, kurang lebih 41 tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca Wahyu pada pasal yang kedua ini, kita lihat Rasul Yohanes diberikan oleh Tuhan untuk memberikan sebuah pujian kepada jemaat yang ada di Efesus, tetapi juga ada sebuah masukan atau saran kepada mereka supaya mereka berbalik kepada kasihnya yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara, terkadang sebuah gereja kita khususnya di Jakarta kurang lebih 4 tahun Bapak Ibu Saudaraku, 4 tahun lebih jemaat yang ada di Efesus, ketika surat Wahyu ini ditujukan kepada mereka, umur mereka kurang lebih 40 tahun. Dan mereka mulai melupakan sesuatu yang mula-mula. Mereka mulai melupakan identitas mereka Bapak Ibu Saudaraku. Mereka mulai meninggalkan motivasi mereka ketika mereka melakukan pelayanan. Mereka mulai meninggalkan antusias mereka. Mereka mulai meninggalkan apa? Semangat mereka. Mereka tinggalkan. Kenapa? Waktunya sudah sangat lama. 40-an tahun. Makanya firman Tuhan datang kepada jemaat di Efesus melalui Rasul Yohanes supaya membalikkan mereka. Supaya membuat mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Salah satu kelebihan jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka punya kesetiaan. Mereka punya loyalitas. Itu yang mereka terus lakukan, ya. Itu yang mereka terus ada selama kurang lebih 40 tahun. Makanya ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Wahyu 2 ayat yang kedua, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namamu. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kurang lebih 40 tahun, jemaat di Efesus punya kesetiaan yang luar biasa. Punya loyalitas yang luar biasa. Makanya saya menyebut jemaat di Efesus, mereka punya loyalitas tanpa batas, Bapak Ibu Saudara.
Bayangkan 40 tahun, kurang lebih 41 tahun juga atau 40 tahun. Mereka punya loyalitas yang luar biasa dalam iman mereka kepada Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar kalau jemaat Efesus kurang lebih 40 tahun waktu mereka punya loyalitas yang bagus. Saya percaya walaupun umur kita belum banyak, kita belum sampai 10 tahun Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita belum sampai 20 tahun. Kita belum sampai 30 tahun apalagi 40 tahun. Tapi kita belajar dari orang-orang jemaat yang ada di Efesus supaya kita punya loyalitas. Ternyata loyalitas atau kesetiaan yang mahal itu teruji oleh waktu, Bapak Ibu Saudara. Itu dapat diuji oleh waktu. Hari ini bisa saja kita katakan, saya punya loyalitas, saya punya kesetiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, justru waktu yang akan menguji, amin. Justru waktu yang akan menjawab. Makanya ketika ada seorang anak muda pacaran, ya kan dari SMA, apa namanya? Cinta apa namanya? Bapak Ibu Saudara saya lupa. Cinta apa? Monyet. Kok saya walaupun masih muda saya lupa ya. Itu ngetes Bapak Ibu Saudara. Ternyata memori masih hebat, masih kuat. Yang penting cinta monyetnya dilupakan. Karena so lama ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika SMA ya punya hubungan dengan orang. Dan kita lihat, biasanya kalau cinta monyet, wah gombalnya luar biasa. Seakan langit mau runtuh, Bapak Ibu Saudaraku. Oh itu dahsyat sekali. Gombalnya luar biasa. Ya, pokoknya saya akan tetap cinta kamu. Apapun yang terjadi. Pas kuliah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pacarnya lain. Berarti cinta monyet itu nggak bisa dipegang. Cinta monyet itu cuma sesaat, Bapak Ibu Saudaraku. Cinta monyet itu cuma sementara. Kenapa? Karena pakai emosional, pakai perasaan. Tidak begitu dengan kasih atau cinta mula-mula. Jemaat Efesus, cinta mula-mula mereka adalah mereka punya kemurnian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mereka punya semangat murni, motivasi mereka murni, apa yang mereka lakukan murni Bapak Ibu Saudaraku dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dalam mereka mengiring Tuhan, mereka murni. Bahkan juga apa yang dilakukan oleh mereka punya daya berkorban yang luar biasa. Bapak Ibu ingat baik kalau jemaat Efesus itu punya satu dewi namanya Dewi Artemis. Kalau dalam bahasa yang lain disebut kuil Diana atau Dewi Diana. Bapak Ibu nggak usah menghakimi orang-orang yang nama Diana ya. Itu kan nama kuil waktu itu. Artemis dalam bahasa Yunani. Diana dalam bahasa yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jemaat di sana mereka yang tadinya sudah mengikuti Dewi ini, Dewi kesuburan ini, mereka meninggalkannya. Dan mereka berbalik 180 derajat kepada Tuhan Yesus. Mereka yang baru mendengar Injil, mereka bertobat. Dan kesetiaan mereka pada Tuhan itu tanpa batas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Inilah yang saya maksudkan. Ternyata kesetiaan atau loyalitas itu gampang diucapkan. Tetapi dalam prakteknya gak gampang. Karena waktu yang bisa menjamin, waktu yang bisa menjawab, ya, waktu yang bisa menjawab apakah kita punya kesetiaan atau tidak. Tapi kalau sampai hari ini Bapak Ibu kita punya kesetiaan, pegang kuat loyalitas itu, pegang kuat kesetiaan itu, karena hanya orang-orang yang hebat yang bisa setia Bapak Ibu Saudaraku. Hanya orang-orang yang luar biasa yang bisa punya loyalitas. Hanya orang-orang yang dahsyat yang bisa punya kesetiaan. Kenapa? Kesetiaan itu mahal harganya. Kesetiaan itu sangat mahal. Itu nggak bisa digantikan oleh apapun. Kenapa? Karena dalam sebuah gereja Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya jemaat di Efesus, bukan mereka tanpa masalah. Mereka juga ada masalah Bapak Ibu Saudaraku. Mereka juga banyak masalah.
Tetapi satu hal yang mereka kuat, mereka tetap punya kesetiaan. Mereka tetap punya loyalitas. Mereka tetap saling melakukan kerjasama, kolaborasi, sehingga jemaat di Efesus dapat survive di waktu yang lama. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar. Kalau kita sudah punya loyalitas, apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita sudah belajar untuk punya loyalitas. Kita sudah memahami loyalitas itu mahal. Hanya orang-orang hebat yang bisa punya loyalitas. Hanya orang-orang luar biasa yang bisa punya kesetiaan. Apa yang harus kita miliki ketika kita sudah punya loyalitas? Supaya loyalitas kita semakin hari luar biasa. Baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam beberapa bidang usaha kita. Yang pertama yang saya bagikan bagi kita, hal apa yang harus kita miliki? Ada 3 hal yang kita miliki. Yang pertama, ketika kita sudah punya loyalitas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, memiliki ketekunan. Yang pertama, hal apa yang harus kita punya ketika kita sudah punya loyalitas? Yang pertama, kita memiliki ketekunan. Yang saya akan bacakan dalam Wahyu pada pasal yang kedua, ayat 2 bagian yang pertama. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malaikat datang kepada Rasul Yohanes. Dia mengatakan dia memuji jemaat yang ada di kota Efesus. Malaikat yang diutus oleh Allah memuji jemaat yang ada di kota Efesus. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, mereka rela berkorban, meninggalkan penyembahan mereka, meninggalkan penyembahan mereka kepada kuil Diana, untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Ini gak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Ketika mereka sudah datang kepada Tuhan, mereka bukan cuma diam, tetapi mereka tekun untuk mengikuti setiap pengajaran dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus ketika melayani di kota Efesus, dia datang ke sana, kemudian dia seorang Yohanes, dia memenangkan beberapa orang bagi Tuhan. 12 orang Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, berapa orang? 12 orang. Coba kita buka Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19. Bapak Ibu bisa melihat juga di layar kita. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19, ayat 1, kemudian nanti saya akan jelaskan. Dikatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat yang ketiga, lalu kata Paulus kepada mereka, atau orang-orang yang Paulus bertemu dengan mereka, kalau begitu baptisan mana yang telah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Berarti Paulus ketika melayani di kota Efesus, Bapak Ibu Saudara, belum banyak yang percaya kepada Tuhan. Baru beberapa orang, dan itu pun semuanya belum tidak dimenangkan oleh Paulus. Ada juga yang dimenangkan oleh temannya Paulus yang bernama Aquila dan juga Priscilla. Nah, dikatakan begini, di ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 19, ayat yang ke-8, selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Dan kita lihat di ayat yang ke-9 bagian terakhir, orang-orang itu dipisahkan, lalu Paulus berbicara kepada mereka di ruang kuliah Tiranus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ingat baik, Paulus datang kepada jemaat yang di Efesus ketika dia melayani di sana. Ketika Paulus melayani di sana, orang-orang yang percaya kepada Paulus baru 12 orang.
Dan kemudian ke-12 orang ini mengikuti namanya kelas pemuritan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini hebat, ini luar biasa. Selama 3 bulan Paulus dengan setia mengajar ke-12 orang ini. Dan ketika setelah 3 bulan Paulus mengajar kepada mereka setiap hari selama 3 bulan di satu ruang kuliah, namanya ruang kuliah Tiranus. Karena yang punya namanya Tiranus, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudaraku. Ke-12 orang ini dimentori oleh Paulus. Dan kita lihat hasilnya. Ke-12 orang ini pergi memberitakan Injil. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Ini jeripayah ketekunan dari jemaat yang ada di Efesus. Dimulai dari 12 orang. Mereka punya loyalitas. Mereka punya kesetiaan. Untuk mengikuti kelas yang diajarkan oleh Paulus di ruang kuliah Tiranus selama 3 bulan. Dan kemudian 12 orang ini pergi memberitakan Injil dan banyak orang percaya. Paulus melakukan sekolah pemuritan ini kurang lebih 2 tahun di kota Efesus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang menarik yang saya baca ketika membuat khotbah ini, Paulus mengajar mereka dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. Zaman itu di kota Efesus, zaman itu adalah bukan waktu yang sibuk untuk bongkar muat alat perdagangan di pelabuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus memakai waktu istirahat mereka untuk mengajar mereka. Dari sini saya menyimpulkan satu hal begini. Seorang pelayan Tuhan, dia tidak akan mengganggu. Kalau dia punya pekerjaan yang lain, dia akan mengutamakan juga pekerjaannya. Dan dia punya waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia juga punya waktu untuk melayani pekerjaan dia yang dia lakukan. Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dia nggak mengganggu waktu orang. Tetapi ketika waktu mereka istirahat, dia nggak mengganggu waktu pekerjaan ketika sedang berlangsung. Tetapi Paulus melihat ketika ada waktu istirahat, baru Paulus memanggil mereka, mengumpulkan mereka untuk mengajar di ruang kuliah Tiranus. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, dalam sebuah pelayanan, terkadang pelayanan itu nggak bisa juga mengganggu pekerjaan utama kita. Kalau kita punya pekerjaan utama, kita prioritaskan juga nggak apa-apa. Dan kita atur waktu sedemikian sehingga ada waktu untuk kita melakukan pekerjaan utama kita dan ada waktu untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya 2 pekerjaan. Makanya ada beberapa waktu lalu ada orang yang sharing kepada saya, dia punya pekerjaan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dia diajak oleh seorang yang dinamakan hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan waktu itu dia katakan bahwa waktu pekerjaannya terganggu. Saya katakan begini, kamu di sana, Bapak atau Ibu yang ada di sana, tujuannya adalah untuk bekerja. Tujuannya adalah untuk bekerja. Untuk pekerjaan Tuhan sudah ada yang mengurus. Sebaiknya pelayanan boleh dilakukan, tetapi tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Tuhan menghargai waktu kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan utama kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari Paulus, dia mengajar dengan ketekunan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Dia penuh dengan ketekunan, jemaat pun merespon dengan ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Ada hubungan timbal balik. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini gereja kita, Bapak Ibu Saudara, juga ada kelas pemuritan. Dan luar biasa, hari ini kita sudah sampai kelas yang kedua. Dan mungkin tahun depan akan masuk di kelas yang pertama, kelas yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dan yang sudah kelas yang kedua, yang sudah lulus dari kelas yang pertama, akan melanjutkan kepada kelas yang kedua. Dan satu kabar sukacita, ya, rencananya kita akan melakukan onsite di gereja kita. Jadi Bapak Ibu, setelah ibadah, kita ngopi sambil kita mendengar pengajaran mengenai sekolah pemuritan. Kenapa? Karena banyak yang alasan, Pak, kalau online susah ini. Waktu kita berat, coba kita buat onsite. Saya mau lihat Bapak Ibu Saudaraku, hari Minggu lagi
di gereja. Apakah bisa? Kalau nggak bisa, kita harus bertobat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus, dia tekun melakukan pemuridan, mentoring kepada jemaat yang ada di sana, sehingga apa yang terjadi? Kota Efesus dimenangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai ketekunan, ya. Dalam pelayanan saya juga banyak belajar, khususnya mengenai sound system, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat pertama-pertama saya belajar, kita waktu itu istri ambil handphone video. Oh, ini sambungan kabelnya ke sini. Ya, sudah banyak video. Pas coba pertama salah, Bapak Ibu Saudaraku. Ulang-ulang, salah terus. Dan sampai hari ini baru mulai ada benarnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata ketekunan yang kita lakukan dalam pekerjaan kita atau dalam pelayanan kita, itu harus terus kita coba dan juga coba. Kalau kita menyerah di tengah jalan, kita nggak bisa berhasil, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita, ya sudahlah 3 kali gagal, 3 kali kok sound systemnya nggak nyala, kok suara mic-nya nggak keluar, saya nggak mau coba lagi. Ketekunan berbicara mengenai kesetiaan untuk kita terus melakukan, mencoba dan mencobanya. Makanya anak-anak muda yang tampil di depan, saya katakan kepada mereka, kalau kalian punya keberanian untuk tampil, itu sudah luar biasa. Apalagi saya nggak punya banyak ekspektasi untuk mereka ketika mereka baru pertama kali tampil, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kita melihat, wow, ada potensi yang ada, makanya kita belajar. Terkadang orang-orang yang diam, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti dia nggak punya potensi. Dia bakat terpendam. Dia nggak mau mengeluarkannya. Ketika nanti diberi kesempatan, dia akan memberikannya. Dan orang akan takjub. Orang akan, wow, ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara juga, saya beberapa waktu ini juga tahu, oh ada yang jago main musik. Ada yang WL-nya juga bagus. Ini yang terus kita lakukan. Terus kita tekun melakukannya. Supaya apa? Supaya makin lama kita bukan hanya punya loyalitas, tapi kita punya kualitas, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang punya orang-orang yang hebat hari ini di WL, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang punya nama besar. Coba lihat 30 tahun lalu. Siapa mereka? Mereka juga belajar ketika tampil di sini. Jemaat ketawa juga, Bapak Ibu Saudaraku. Masih takut, masih gugup. Tetapi mereka tekun, terus melakukannya. Mereka mulai dari hal kecil, dari persekutuan doa, kemudian ketika ibadah seperti ini, mereka diberi kesempatan dan mereka mau terus tekun melakukannya sampai mereka punya kualitas. Ternyata ketekunan yang kita lakukan hari ini, walaupun dalam hal kecil, Bapak Ibu Saudara, itu akan membawa sebuah kualitas yang bagus. Makanya pesan saya kepada anak-anak muda, terus semangat. Baru 1 kali nggak usah menyerah. Terus semangat untuk terus mau memberikan yang terbaik. Saya mau lihat bagaimana kalau sudah tampil 100 kali. Pasti lebih hebat dari yang pertama kali. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya masih ada 99 kali. Baru 1 kali, belum kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Terus tekun sampai 100 kali. Orang-orang seperti kami yang khotbah, Bapak Ibu Saudara, para hamba Tuhan, juga kalau nggak biasa khotbah nggak bisa juga. Itu karena jam terbang. Itu karena waktu yang terus diberikan, kesempatan yang terus ada, makanya bisa bagus. Kuncinya adalah apa? Tekun. Ternyata ketekunan itu dimulai dari perkara kecil. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberi untuk dipercayakan juga dalam perkara yang besar. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, terkadang banyak orang mau langsung naik, mau langsung maju, instan, Bapak Ibu Saudara, kayak mie instan. Kita kalau makan mie cepat kenyang, Bapak Ibu Saudara, tapi cepat lapar. Kenapa? Instan. Banyak orang yang peduli sama hal kecil. Mereka maunya langsung kepada hal besar. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, kunci untuk kita punya loyalitas itu dimulai dari hal terkecil sekalipun. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita perhatikan perkara kecil, walaupun orang nggak memperhatikannya.
kita tekun dalam perkara kecil, setia, punya loyalitas dalam perkara kecil, Tuhan akan membawa kita kepada perkara besar. Pertanyaannya, cuman waktu. Persoalan ketekunan itu berbicara waktu. Jemaat di Efesus 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Coba kalau ada WL di jemaat Efesus, itu kalau sebulan tampil 2 kali, setahun 24 kali, 40 tahun bisa dihitung berapa kali. Banyak Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mereka punya loyalitas, ketekunan yang luar biasa. Mari saya selalu mendorong anak-anak muda di sini. Biasanya pemusik atau tim praise and worship di gereja berbeda dengan band sekuler. Kalau misalnya kemarin Coldplay konser di Jakarta, datang semua alat sudah disetting. Dia tinggal tes mic, ya nyanyi. Mungkin Bapak Ibu hafal lagunya, saya nggak terlalu hafal, jadi saya juga nggak bisa nyanyi di sini. Tapi kalau saya dengar sedikit di TikTok mungkin saya bisa ikutin sedikit lah. Begitu. Langsung tes mic, nyanyi, konser selesai. Kalau pemusik atau tim praise and worship di gereja, nggak begitu. Kenapa? Karena pelayan Tuhan adalah hamba. Datang, lihat alat, setting, ya kan? Setting, semua di setting Bapak Ibu Saudaraku. Selesai ibadah, juga setting juga, bongkar. Itu namanya pemusik di gereja atau tim praise and worship di gereja. Dia tidak hanya memperhatikan bagiannya, tapi dia juga memperhatikan bagian yang lain. Berat Bapak Ibu Saudaraku untuk menjadi pelayan Tuhan. Makanya mumpung kalau masih muda, belajar punya ketekunan. Dimulai dari hal yang kecil. Tuhan akan membawa kepada hal yang besar. Makanya saya bilang kepada anak-anak muda, terus berikan yang terbaik. Hari ini kalian berani berikan yang terbaik. 5 tahun ke depan, kalian akan menjadi yang terbaik. Ternyata ketekunan itu hebat Bapak Ibu Saudara. Hanya orang-orang yang punya loyalitas, hanya orang-orang yang punya kesetiaan dalam sebuah pelayanan yang memiliki ketekunan. Kalau mereka tekun, mereka punya loyalitas, mereka juga akan punya kualitas. Dan apa yang terjadi, kualitas itulah yang dicari orang Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita melihat WL hebat yang punya nama besar. Mereka dicari orang untuk melayani di gereja-gereja besar. Kenapa? Karena mereka bentuk itu puluhan tahun yang lalu. Hari ini kalau punya kesempatan, lakukan dengan penuh ketekunan. Dimulai dari perkara kecil. Kalau setia dari perkara kecil Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan mempercayakan kepada perkara yang besar. Daud sebelum jadi raja dia, Bapak Ibu Saudaraku, dia dombanya cuma berapa? 2 atau 3 ekor. Nggak ada yang peduli. Daud di training untuk gembala. 2 atau 3 ekor domba. Tapi dia bertanggung jawab. Ketika datang serigala atau hewan buas, dia melindungi domba-dombanya. Dan Tuhan angkat dia dari hal kecil itu sampai dia menjadi raja. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kita sedang dipercayakan mungkin dalam hal kecil, atau juga mungkin dalam hal kecil apapun, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan penuh ketekunan. Karena dari hal kecil ini, Tuhan akan membawa kepada hal yang besar. Jadi yang pertama, kalau kita sudah punya loyalitas, apa yang harus kita miliki? Yang kita miliki, mari kita memiliki ketekunan. Dan yang kedua yang saya bacakan bagi kita, apa yang harus kita miliki ketika kita sudah punya loyalitas? Hal apa yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudaraku ketika kita sudah punya loyalitas? Yang kedua, memiliki namanya perhatian. Kita baca di Wahyu pada pasal yang kedua, ayat 2 bagian yang B atau bagian yang terakhir. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Efesus, mereka punya perhatian yang luar biasa. Ketika mereka melihat seorang hamba Tuhan, ya, namanya kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-6 namanya Nikolaus, ya, atau pengikutnya. Nikolaus ini adalah seorang 7 diaken juga yang dipilih ketika gereja mula-mula. Tetapi kemudian ajarannya ditentang oleh gereja.
Kenapa? Karena seakan-akan ajarannya pro kepada hal-hal duniawi, pro atau mendukung hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang pro kepada kedagingan. Itu ajaran dari seorang Nikolaus. Makanya ketika jemaat di Efesus, mereka melihat, memperhatikan pelayanan dari Nikolaus, mereka nggak setuju, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka melihat apa yang diajarkan oleh Paulus, apa yang diajarkan oleh Timotius kepada mereka, apa yang diajarkan oleh Yohanes kepada mereka, itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh seorang Nikolaus. Jadi Nikolaus ajarannya begini, ya sudah, manusia kan terdiri dari daging. Ya namanya kedagingan gampang jatuh. Nggak apa-apa, jatuh aja terus. Itu garis besar atau garis sederhana dari Nikolaus. Padahal Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa melawan kedagingan kita. Untuk kita bisa melawan pikiran kita yang kotor. Untuk kita bisa melawan pikiran kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat di Efesus, saking mereka memiliki perhatian yang luar biasa. Hal-hal seperti ini, karena mereka punya dasar yang kuat, sehingga bisa mereka tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang enggak benar. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah punya loyalitas dalam pelayanan, mari kita memiliki namanya perhatian. Perhatian dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudaraku, kita menganggap orang lain lebih utama dari kita. Jadi orang lain yang lebih utama dari kita. Makanya apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita, yang kita lakukan adalah kita dahulu melakukannya kepada orang lain. Itu namanya saling memperhatikan. Bukan kita saling memperhatikan, dia salah, ini salah, ini benar, ini salahnya. Itu bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Memiliki perhatian di sini adalah kita menempatkan orang lain lebih utama dari kita. Kalau kita mau dihormati oleh orang lain, kita terlebih dahulu menghormati mereka. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, direspek oleh orang lain, kita lebih dahulu respek kepada mereka. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, Bapak Ibu Saudara, ingat baik, hukum kehidupan tabur tuai. Apa yang kita seringkan kepada orang lain, apa yang kita lakukan kepada orang lain, ingat baik, orang lain akan melakukan hal yang sama. Mungkin bukan orang itu, tapi orang lain yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Efesus, mereka memiliki perhatian yang bagus. Mereka memiliki perhatian karena fokus mereka adalah Tuhan. Fokus mereka adalah mereka bagaimana supaya sesama mereka sama-sama maju, sama-sama berkembang, Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama mengalami progres di dalam Tuhan. Makanya mereka saling memperhatikan. Kalau nggak ada yang nggak datang gereja, mereka memberikan support kepada mereka supaya segera mereka kembali kepada datang ke gereja. Kalau mereka mungkin kurang semangat mengikuti doa, kurang semangat mengikuti komsel, diberikan support supaya mereka datang. Itu jemaat yang saling memperhatikan. Jemaat yang menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang lain gak datang, ya sudahlah, memang dia gak mau datang lagi. Itu bukan perhatian, Bapak Ibu Saudaraku. Itu kita gak memiliki perhatian. Kalau kita punya prinsip seperti itu. Jemaat di Efesus, mereka punya perhatian kepada yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mendahulukan kepentingan yang lain. Supaya apa? Karena melalui saling perhatian, motivasi pelayanan kita akan teruji, Bapak Ibu Saudaraku. Motivasi pelayanan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Makanya di gereja, kalau ada yang motivasi pelayanannya supaya dikenal, nggak boleh, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya motivasinya ketika dia tampil di depan, dia dikenal oleh banyak orang. Bukan itu. Tetapi justru motivasi pelayanan kita supaya nama Tuhan makin dikenal. Amin. Motivasi pelayanan kita supaya nama Tuhan dikenal dan disanjung tinggi. Ternyata orang-orang yang memiliki loyalitas, mereka memiliki perhatian. Mereka menganggap orang lain lebih utama, orang lain lebih hebat. Dan apa yang mereka dapat, mereka pun akan dianggap lebih hebat
lebih luar biasa ketika kita mendahulukan orang lain. Makanya jemaat Tuhan biasanya saling menghormati, saling respect. Berikan respect kepada orang lain, maka orang lain akan berikan respect kepada kita. Jangan sampai kita menuntut respect dari orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita menuntut hormat dari orang lain, padahal diri kita nggak menghormati orang lain. Kita menuntut respect dari orang lain, padahal kita sendiri nggak punya respect kepada orang lain. Artinya dalam kekristenan kita saling memperhatikan. Apa yang kita ingin diperlakukan oleh orang lain, itu lahir dari hati kita, kita berikan kepada orang lain, kita berlakukan kepada orang lain, dan orang lain akan memperlakukan hal yang sama. Gak gampang Bapak Ibu Saudara jadi orang percaya. Kenapa? Karena di luar sana orang menuntut supaya mereka direspek, baru mereka merespek. Kalau kita respect dulu, kita hormati dulu, baru orang lain akan menghormati kita. Ini dahsyat, ini luar biasa. Jadi yang kedua, bagaimana ketika kita sudah punya loyalitas? Loyalitas itu mahal Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah punya loyalitas, apa yang harus kita miliki? Mari miliki perhatian. Kita saling memperhatikan. Kita tahu kondisi saudara kita. Kita tahu kondisi saudara kita dan memang memerlukan bantuan. Kita bisa membantu seperti jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Mereka saling mengenal. Tapi bukan berarti kalau kita sudah tahu kepribadian kita, jangan sampai kita umbar di luar sana Bapak Ibu Saudara. Antara kita aja. Kalau hal yang baik, kita beritakan kepada orang lain. Kalau hal yang kurang baik, kita simpan pada diri kita sendiri. Jadi yang kedua, apa yang harus kita miliki ketika kita sudah punya loyalitas? Yaitu memiliki perhatian. Dan yang ketiga atau yang terakhir, apa yang harus kita miliki ketika kita sudah punya loyalitas? Yaitu memiliki kesabaran. Ayat yang ketiga saya bacakan bagi kita. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Efesus, kalau soal kesabaran, mereka luar biasa. Mereka memang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nikolaus. Tapi mereka tetap sabar, mereka memiliki kesabaran bahwa kesetiaan mereka yang mereka lakukan hari ini akan mereka bisa tuai dalam suatu waktu. Kalaupun mereka menderita dari orang-orang yang menyembah Dewi Artemis, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tetap sabar. Mereka tetap sabar mengikuti Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesabaran dalam penderitaan, ya, itu akan mendatangkan hal-hal yang dahsyat. Ternyata juga kesabaran dalam menanti pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat. Misalnya begini, dalam gereja kita sudah melakukan berbagai hal. Kita sudah melakukan berbagai strategi supaya kita bisa mengalami kemajuan. Kita melakukan pelayanan baik di dalam internal kita. Kita melakukan pelayanan baik di eksternal kita. Ya, kita berbagi kasih Bapak Ibu Saudara itu di ruang lingkup eksternal gereja kita. Kita melayani komsel segala macam, doa di internal kita. Tapi mungkin kita melihat kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi kita belum melihat kemajuan. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Sabar. Kalau kita punya kesabaran, kita akan melihat promosi dari Tuhan. Makanya lakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya yang tidak bisa kita lakukan. Kita sudah memberikan yang terbaik. Kita sudah berusaha melakukan komsel. Kita sudah berusaha melakukan pemuritan. Kita sudah berusaha untuk melakukan doa secara onsite atau juga secara online. Kita sudah berusaha untuk melakukan pelayanan yang terbaik, baik di internal kita, baik di eksternal kita. Tapi kita belum melihat kemajuan dalam pelayanan kita. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku? Sabar. Terkadang kesabaran itu akan, yang ada dalam diri kita, itu akan menuntun kita di saat kita bisa melihat berkat atau promosi dari Tuhan. Jangan sampai kita sudah melakukan yang terbaik, kemudian kita protes. Kita sudah melakukan yang terbaik, kok belum berhasil? Sabar Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata kesabaran itu enggak gampang.
Makanya firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi orang yang merebut kota atau orang yang perkasa. Kesabaran gak gampang. Hanya orang-orang yang hebat yang bisa sabar. Karena kesabaran biasanya diuji. Itu di waktu yang menuntut kita tes adrenalin di situ Bapak Ibu Saudaraku. Ketika adrenalin kita terpacu, apakah kita bisa sabar? Kesabaran orang-orang yang punya loyalitas, mereka akan memiliki kesabaran. Mereka akan menanti promosi dari Tuhan. Mereka akan melihat biarlah kairos atau waktu Tuhan yang terjadi. Ketika mereka sudah melakukan yang terbaik, biarlah Tuhan akan melakukan bagiannya yang terbaik yang tidak bisa kita lakukan. Track yang kita lakukan hari ini, rel yang kita lakukan di gereja kita, sudah yang terbaik. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya katakan sudah yang terbaik. Kalau ada yang kurang kita benahi, supaya kita terus melakukan yang terbaik semakin hari. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Dengan kesabaran kita akan melihat, mungkin bukan bulan depan, mungkin bukan tahun depan, tetapi seperti jemaat di Efesus, mereka puluhan tahun, mereka dimenangkan bagi Tuhan. Kalau kita punya loyalitas yang teruji oleh waktu, kita punya kesetiaan dari perkara kecil yang teruji oleh waktu Bapak Ibu Saudara, kita pasti mengalami kemajuan. Karena hanya orang-orang yang punya loyalitas, hanya orang-orang yang punya kesetiaan yang bisa mengalami kemajuan. Bapak Ibu di kantor, saya percaya kalau Bapak Ibu punya loyalitas, ya, walaupun gak punya orang dalam, Tuhan bisa angkat dari posisi yang satu kepada posisi yang lain. Tapi butuh waktu. Kalau orang dalam, ordal, langsung ya, datang langsung naik jabatan. Tapi kalau orang yang mau proses, mau tekun, mau punya perhatian, mau punya kesabaran, dia akan promosi kepada satu hal yang bagus di waktu yang mungkin gak, waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Tapi promosi itu akan bertahan. Promosi itu gak instan. Kenapa? Dia mendapatkannya dimulai dari perkara kecil. Tuhan angkat sampai kepada perkara yang besar. Saya mendorong kita, jemaat yang ada di ibadah onsite, jemaat yang ada di ibadah online, mari kita miliki loyalitas. Mari kita miliki kesetiaan dimulai dari perkara kecil. Karena hanya orang-orang yang hebat yang punya loyalitas. Karena loyalitas itu mahal harganya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita sudah punya loyalitas, ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, memiliki ketekunan. Dan yang kedua, memiliki perhatian. Dan yang ketiga, memiliki kesabaran. Mari kita